Baik, selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom, puji nama Tuhan. Kalau di minggu pagi ini kita masih boleh diperkenan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah pada saat hari ini. Mari sejenak kita mau berdiam diri, memasuki saat ibadah kita. Kita mau buka hati dan pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama beribadah kepadanya. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kalau kita dapat berjumpa dengan Yesus Kristus, penyelamat hidup kita. Nyatakan ucapan syukur kita. Begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari saat ini nyatakan itu di hadapan Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Firman Tuhan mendasari dalam kita beribadah pada pagi hari ini. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Allah Bapa sumber kurnia. Kita mau angkat pujian ini. Kita mau memuji nama-Nya karena rahmat-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita. Allah Bapa sumber kurnia, ku memuja nama-Mu. Sungai rahmat-Mu ya Bapa memberi
kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh ya Bapa, Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah sumber kurnia dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Bapa, kami mau datang ke hadirat-Mu yang maha kudus Bapa, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, dengan segala apa yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa untuk taat dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang boleh memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Bapa. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, ibadah kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan hanya nama-Mu saja yang boleh dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur, kami mau bersuka cita, sebab Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkan kuasa-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, bagi setiap kami yang boleh beribadah pada pagi hari ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah kami masing-masing melalui Zoom ya Bapa. Biarlah kami semua diberkati oleh Engkau ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, dipersilakan duduk kembali. Kita akan masih terus bersuka cita, kita akan memuji nama Tuhan. Kasih Juru Selamatku. Mari kita akan pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita bersama-sama bertepuk tangan.
Puji nama Tuhan. Kasih juru selamatku, kasih yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dan pasti kasih itu masih kita rasakan hari lepas hari ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Haryani dengan judul Kasih Tuhan Tak Pernah Surut. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, bahwa hanya Dia yang mengenal hati kita. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Katakan, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman, sampai kedalaman hatiku. katakan, Tuhan inilah yang ku tahu. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Katakan, Tuhan inilah. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kaum wanita akan pujikan pujian ini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat Masih mari kaum pria untuk berdoa, mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, bahwa hanya dekat kasih Bapa saja jiwa kita akan merasa tenteram. Engkau menerimaku dengan Kaum pria akan pujikan, walau dunia melihat rupa. melihat rupa, namun Kau memandangku
upaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami di dalam ibadah kami. Pagi hari ini kami ingin kembali belajar firman Tuhan. Jadikan kami tanah yang baik untuk siap ditaburi firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan melalui firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, baik yang di gereja maupun yang di ruang Zoom, yang di rumah. Saya senang kalau pagi hari ini saya bisa kembali berdiri di sini, semuanya karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih kasih hidup kepada saya. Ya. Itu bukan sebuah kebetulan saya masih bisa bernafas, tetapi saya bersyukur karena semua itu karena anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan saya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada saat pagi hari ini. Pendeta memberikan kepada saya tema tentang kebenarannya sepanjang bulan November ini, kebenaran Tuhan yang teruji, kebenaran firman Tuhan yang teruji. Alkitab ini sangat teruji, dan pagi hari ini judul yang saya ambil adalah kasih Tuhan, kebenaran tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak pernah surut. Kasih Tuhan yang tidak pernah surut. Bapak, Ibu, Saudara, ketika dulu waktu saya masih kecil, masih SD, orang tua saya menjadi kuli bangunan ya, dan membangun sebuah perumahan yang ada di daerah Solo, di daerah Palur. Dan ketika saya diajak ke sana, saya melihat masih Sungai Bengawan Solo, karena saya melewati Sungai Bengawan Solo, dan sungai itu masih penuh dengan air ya, melimpah luas ya. Dan kita tahu ya bahwa Sungai Bengawan Solo merupakan sungai yang terpanjang ya, yang terpanjang di Pulau Jawa sampai alirannya sampai ke Jawa Timur. Sungai yang besar ya, yang airnya melimpah. Tetapi beberapa tahun kemudian setelah kami melayani di Palur, saya melihat sungai itu sudah semakin berkurang ya, sudah semakin berkurang, bahkan kami bisa duduk-duduk, kami bisa santai duduk di pinggir sungai ya, karena sekarang sungai itu semakin menyempit ya, artinya airnya tidak melimpah seperti dulu lagi gitu ya. Airnya semakin surut ya. Nah, kasih Allah ya, kalau kita ingat juga tentang nyanyian kasih Yesus seperti apa? Dinyanyikan, digambarkan seperti apa? Sungai ya. Rasanya ketika saya memikirkan hal tentang kasih Tuhan ini tidak bisa digambarkan oleh apapun yang ada di dunia ini. Betul Bapak Ibu Saudara?
Kasih Tuhan itu tidak bisa digambarkan oleh apapun, termasuk oleh sungai sekalipun ya, karena rupanya sungai pun ada surutnya gitu ya, ada surutnya gitu. Jadi kita melihat bahwa kasih Allah itu tidak pernah berkesudahan, seperti tadi dikatakan ya. Kasih Allah itu selalu baru, kasih Allah itu, kasih Tuhan itu selalu dinyatakan, selalu tidak pernah surut ya, tidak pernah surut di dalam kehidupan manusia ya, tidak seperti sungai Bengawan Solo yang semakin hari semakin surut, atau sungai-sungai yang Bapak Ibu kenal yang tadinya melebar karena airnya yang begitu penuh, kemudian beberapa tahun kemudian akan menjadi kecil. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah surut. Apa bukti kasih Tuhan yang tidak pernah surut itu di dalam kehidupan manusia? Apa bukti kasih Allah, kasih Tuhan yang tidak pernah surut itu? Ya, mari kita akan melihat ya dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal yang ke-13 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Kita akan belajar firman Tuhan ini, nanti kita tambah dengan ayat-ayat yang lain dari kitab kita. Mari kita akan membaca bersama-sama, Bapak Ibu yang di gereja, saudara anak-anak yang di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, kita akan membaca bersama-sama. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Nah, Bapak Ibu saudara dan anak-anak akan membaca ayat yang genap. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dari Perjanjian Lama, ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah ingin orang-orang Israel tidak hidup lagi dalam kesengsaraan. Allah rindu orang-orang Israel tidak hidup lagi dalam penderitaan, dalam perbudakan orang-orang di Mesir. Allah ingin memberikan kehidupan yang baru di dalam kehidupan mereka. Allah ingin memberikan kemerdekaan kepada mereka. Ketika mereka harus berjalan keluar menuju tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada mereka,
Dikatakan walaupun Allah membawa mereka bukan melalui jalan yang dekat. Ketika harus pergi ke suatu tempat, ke negeri yang dijanjikan itu, Allah tidak membawa mereka melalui jalan yang dekat, yang cepat ditempuh, cepat sampai. Tetapi Allah membawa mereka walaupun melalui jalan yang harus jauh berputar. Tetapi dikatakan Allah tetap menuntun mereka. Allah tetap menuntun mereka. Mereka harus melewati padang gurun, laut merah. Mereka harus menyeberang. Mereka harus mengalami perjalanan yang tidak mudah. Tetapi Allah tidak pernah membiarkan mereka. Allah tetap menyertai mereka. Oleh sebab itu, apa bukti kasih Allah kepada mereka? Yaitu penyertaannya selalu nyata dan untuk selama-lamanya. Penyertaan Tuhan, penyertaan Allah itu selalu nyata di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Umat pilihannya pada waktu itu. Walaupun mereka harus berputar, mereka berjalan sangat lelah, sangat jauh, Allah tetap menyertai. Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-21 dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka. Tuhan berjalan di depan mereka dan siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Dalam terjemahan bahasa aslinya, bahasa Ibrani, dikatakan di situ Tuhan berjalan di depan mereka dan Tuhan mendahului mereka. Ya, Tuhan mendahului mereka. Jadi Tuhan tidak ada di belakang. Tuhan tidak ketinggalan. Tuhan tidak ada di samping sana. Tuhan tidak ada di samping kiri, tetapi Tuhan berjalan mendahului mereka. Ya, yang artinya bahwa penyertaan Tuhan itu senantiasa dilakukan. Ketika ada serangan di depan, Allah sudah tahu. Ketika ada masalah di depan, Allah sudah tahu. Karena Allah mendahului mereka. Allah tahu ketika orang Israel akan mengalami perjalanan yang sangat melelahkan. Karena Allah sudah berjalan mendahului mereka. Allah ada di depan mereka. Dan dikatakan di situ dengan tiang api. Ya, ketika malam hari, ketika mengalami kedinginan di padang gurun, ketika mengalami kegelapan, ketika mereka harus berjalan di tengah-tengah kegelapan, Allah menerangi mereka. Allah memberikan kehangatan kepada mereka. Allah menyertai mereka. Ketika siang hari harus berjalan di padang gurun yang sangat terik, yang harus melewati padang gurun yang melelahkan, keringat mengucur, capek, lelah. Tuhan tahu itu. Tuhan tahu itu. Dan Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan memberikan tiang awan supaya meredup, supaya mereka menikmati kenyamanan, supaya mereka tidak mengalami terik,
sehingga mereka mengalami perjalanan yang menyenangkan. Itulah Tuhan kita. Itulah Allah kita. Allah menyertai bangsa Israel sedemikian rupa. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Kemudian Allah juga menyertai mereka. Penyertaannya itu dinyatakan dalam pemeliharaan setiap saat di dalam hidup mereka. Di dalam Keluaran pasal 16, ya, Keluaran pasal 16 ini kalau kita belajar tentang kisah perjalanan bangsa Israel sangat luar biasa, ya. Di dalam pasal 16, ya, ayat yang pertama dan kedua, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin dan yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Mereka sudah mulai tidak nyaman, mereka sudah mulai marah, mereka sudah mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ya, bahkan mereka berkata, sesungguhnya aku akan bukan di dalam ayat yang ketiga, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir, gitu ya. Artinya kalau Tuhan akan membunuh kami, lebih baik di tanah Mesir saja. Yang banyak rotinya, yang banyak dagingnya, kami makan enak di sana. Tetapi di sini kami mati kelaparan, kata mereka. Mereka bersungut-sungut. Mereka mulai memberontak Tuhan. Mereka mulai sakit hati dengan Tuhan, marah dengan Tuhan melalui hambanya, yaitu Musa dan Harun. Ya, ketika mereka bersungut-sungut itu, Tuhan tahu. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuai yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka kepada mereka yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Allah tidak pernah lepas tangan. Allah tidak pernah membiarkan mereka kelaparan. Ketika Allah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, Allah tetap memberkati mereka, memelihara mereka, memberikan makanan kepada mereka hari lepas hari. Allah memelihara mereka sedemikian rupa supaya mereka tidak kelaparan. Ini kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan bangsa Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah itu terjadi di dalam kehidupan masa kini? Oh, itu kan perjanjian lama. Ingat, ketika Allah mengasihi, dasar dari Allah mengasihi bukanlah perasaan. Bukanlah perasaan kalau disakiti akhirnya tidak mengasihi. Mungkin itu kita manusia.
Mungkin itu sepasang suami istri, atau hubungan persahabatan, atau hubungan antara orang tua dengan anak yang berdasarkan dengan perasaan. Kasihnya mulai surut. Ketika salah satu dikecewakan, mungkin kasihnya mulai surut, mulai pudar. Sulit untuk mengasihi orang yang sudah mengecewakan. Tetapi kasih Tuhan tidak pernah surut kepada anak-anaknya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun anak-anaknya mengecewakan, sekalipun anak-anaknya bersungut-sungut dan marah, sekalipun anak-anaknya tidak suka, tetapi Allah tetap mengasihi. Allah memelihara. Bahkan di dalam perjanjian baru dikatakan, di dalam Yohanes 3:16 dikatakan gimana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia turun ke dunia ini. Dia menyerahkan anaknya. Itulah dasar kasih Allah. Ketika Yesus akan lahir ke dalam dunia ini, malaikat berkata kepada Maria, dan engkau akan menamakan dia siapa? Immanuel. Yang artinya Allah menyertai kita. Jadi penyertaan Tuhan, penyertaan Allah kita itu selamanya, sepanjang masa. Dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru sampai masa kini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Itu adalah bukti kasih Tuhan. Yang kedua, bukti kasih Tuhan yang kedua adalah pengampunannya selalu tersedia. Amin. Pengampunannya selalu tersedia, tidak pernah habis. Kalau kita bisa berkata, mungkin aku bisa mengampuni 1 sampai 3 kali, itu maksimal. Ya, ini manusia. Mungkin kita berkata, loh saya kan bukan Tuhan, saya kan manusia. Ya, ketika saya disakiti, saya mengampuni, udahlah cukup sekian aja. Udah enggak. Sudah, seperti dulu aku tidak pernah kenal kamu, sekarang aku pun tidak akan kenal kamu. Tetapi tidak seperti itu dengan Tuhan kita. Tuhan selalu mengampuni, karena Tuhan sangat mengasihi dunia ini. Tuhan sangat mengasihi dunia ini dan ciptaannya, bahkan mengasihi orang-orang percaya. Alkitab kita, hanya Alkitab kita yang mengatakan bahwa Allah kita ini adalah Allah Bapa kita. Bapa yang setia, Bapa yang selalu dekat, yang selalu mengasihi. Ya, di dalam Matius pasal 6 ayat 9 diajarkan doa apa? Bapa kami ya, Bapa kami yang di surga. Kalau kita berbicara tentang Allah, sepertinya kok Allah ya, mungkin orang berpikir Allah itu jauh ya, sana, jauh. Tetapi Allah itu adalah Bapa kita, betul? Allah itu adalah Bapa kita, Allah yang mengasihi kita, Allah itu adalah orang tua kita yang memiliki hubungan yang sangat-sangat dekat di dalam kehidupan kita. Ketika dosa masuk ke dalam dunia, ketika dosa merasuk manusia, hubungan yang dekat antara bapak dan anak itu akhirnya menjadi apa? Terputus. Hubungan manusia dengan Allah akhirnya menjadi rusak.
Manusia tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Manusia tidak mendapatkan persekutuan yang erat lagi dengan Bapaknya karena dosa-dosa yang dilakukan. Tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita berkata di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Walaupun dosamu itu seperti kain kesumba yang merah, akan diputihkan seperti bulu domba. Luar biasa. Kita punya Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Seberapa besar pemberontakan kita kepada Tuhan? Seberapa besar sungut-sungut kita, kemarahan kita, dosa kita di hadapan Tuhan? Dosa yang diketahui oleh orang lain atau dosa yang tersembunyi yang hanya kita sendiri yang tahu. Seberapapun besarnya, Tuhan sanggup dan rela untuk mengampuni. Pengampunannya tersedia buat kita. Saya minta mungkin salah satu ibu, mungkin Bu Tobing bisa keluar ke sini, Bu Tobing. Ya, saya senang dengan alat peraga. Bu Tobing silakan ke sini, Bu Tobing ya. Jangan bosan dengan alat peraga yang saya buat ya. Tapi saya senang sekali dengan alat peraga ini ya, yang menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan ya. Menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan yang, maaf ya Ibu, bisa ditarik sana. Maaf, saya agak lemes. Ya, ini hubungan kita, ya, hubungan Allah dengan kita yang tadinya seperti apa? Ya, lurus, mulus, indah, ya, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena dosa waktu itu belum masuk dalam diri manusia. Tetapi ketika dosa itu ada, maka hubungan tersendat. Ya. Sebentar. Maaf Ibu. Ya, silakan. Sebentar. Ya, terima kasih. Ketika hubungan itu menjadi terputus ya, maka ada dosa yang terus ada dosa di sini ya. Dosa 1, dosa 2, dosa 3, hubungannya menjadi terputus dengan Tuhan. Betul ya Bu ya? Ini sudah dipotong kan tadi ya? Berarti hubungannya terputus ya? Silakan Ibu. Hubungannya menjadi terputus ya. Ini ya, menjadi terputus. Tetapi karena kasih Tuhan, maaf lapnya, Ibu bisa ya. Ditutup di sini ya, karena kasih Tuhan yang begitu besar ya, Ibu bisa ya. Ibu tarik itu dengan darah Yesus supaya dosanya keluar Ibu ya. Akhirnya dosanya menjadi, sekarang hubungannya menjadi baik kembali kan? Menjadi baik kembali karena apa? Karena dosa itu sudah diambil, dibasuh oleh siapa? Darah Yesus. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Ya, saya senang dengan permainan ini ya, karena ini menggambarkan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan manusia. Ya, kasih Tuhan yang tadinya memiliki hubungan yang begitu baik, akhirnya ada dosa
ya, menjadi ada dosa 1, dosa 2, dosa terus bertumpuk-tumpuk dan akhirnya hubungan itu tidak mulus lagi. Betul? Ya, tetapi karena kasih Tuhan, itulah dasar kasih Allah. Itulah dasar pengampunannya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan mendasari kasih-Nya kepada manusia karena perasaannya, siapa yang tidak pernah menyakiti hati Tuhan? Boleh angkat tangannya? Siapa yang tidak pernah menyakiti hati Tuhan? Semua pasti menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi tidak pernah berdasarkan perasaannya, kekecewaannya, tidak. Tetapi karena kasih yang tulus, kasih yang agapetos. Kasih yang memberi, bukan kasih yang menuntut. Sehingga di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa, apa yang dikatakan? Maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itulah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulan, mari kita renungkan kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yang tidak pernah surut seperti air sungai di dunia ini. Bukti Tuhan mengasihi kita, yaitu Dia menyertai kita di dalam kehidupan kita. Walaupun sekarang kita mengalami masa-masa gelap, kita mengalami kelelahan. Mungkin Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak lelah. Ya, seperti saya mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Atau mungkin ekonomi yang semakin surut. Atau mengalami padang gurun yang panas terik. Kondisi rumah tangga dan sebagainya. Yang menyebabkan kita tidak bisa melihat kasih Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap mau mengampuni kita sebesar apapun dosa-dosa kita. Mari kita tunduk kepala. Kita merenungkan kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah surut. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan itu kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat teruji di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak, mungkin saat ini saudara menyakiti hati Tuhan. Saya menyakiti hati Tuhan. Mungkin bersungut-sungut di hadapan Tuhan karena kita mengalami kondisi hidup
yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan. Kita sama seperti orang Israel. Kita marah kepada Tuhan, atau mungkin mulai tidak setia kepada Tuhan, atau mulai tidak setia di dalam doa, atau mulai tidak setia dalam persekutuan karena masa pandemi seperti ini. Seberapapun dan apapun yang kita lakukan, tidak akan pernah mengurangi kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Dia tetap menyertai, Dia tetap berjalan di depan kita. Tuhan Yesus tetap memelihara kita, walaupun mungkin saudara hanya makan sehari sekali, atau tidak makan, atau mungkin hanya makan singkong atau ubi. Ingatlah, kasih Tuhan tidak pernah surut. Dosa apapun yang Bapak, Ibu, dan saya lakukan tidak juga membuat kasih-Nya surut di dalam hidup kita. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan? Apa yang ingin Bapak, Ibu, saudara, anak-anak, dan saya lakukan kalau kita tahu bahwa Allah sudah mengasihi kita dan kasih-Nya tidak pernah surut? Singar akan menyanyikan pujian responsif. Mari kita renungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Kasih Allah menolong kita menjadi tanah yang baik, ketika Dia siap digarap oleh Tuhan, siap digarap oleh Tuhan, menjadi tanah yang menghasilkan buah. Tak ada kasih seperti Biji firman Tuhan itu tumbuh di dalam hati kita, dan kita menjadi orang-orang percaya yang bertumbuh di dalam Kristus. Bukan menjadi anak-anak kerdil, orang-orang kerdil yang tidak bertumbuh, tumbuhan yang kerdil yang tidak bertumbuh. Jangan keraskan hati kita. Ketika Tuhan ingin berbicara kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Tanyalah kepada Tuhan. Apakah saudara sudah melakukan yang terbaik kepada Tuhan? Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih
hidupku kami akan menyembah Engkau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami sering memberontak Tuhan, sekalipun kami sering merasa kelelahan, sekalipun kami sering harus berjalan di tempat yang gelap, sekalipun kami harus berjalan di tempat yang sangat-sangat jauh dan tidak menyenangkan, sekalipun kami sering bersungut-sungut di hadapan-Mu Tuhan, sekalipun kami mulai tidak setia daripada Engkau Tuhan, firman-Mu mengajar kepada kami, memberitahu dan mengingatkan kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau sangat mengasihi kami ya Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah surut di dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sampai hari ini bahkan selama-lamanya. Pemeliharaanmu sampai hari ini bahkan sampai selama-lamanya Engkau terus kerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau juga bersedia, Engkau rela mengampuni apapun yang menjadi salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Sekarang Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan kami berkomitmen untuk melakukan ketika kami tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih kepada Ibu Sri Haryani yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang tak pernah surut dan pengampunannya yang selalu tersedia bagi kita. Semakin mendekat dan mendekat kepada Tuhan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Baik, saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Firman Tuhan kita di dalam kita memberi. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada siang hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Bapa, kami masih boleh diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh memberi dengan benar,
memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Kau yang memberkati setiap persembahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh dapat memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi ini, sehingga semakin banyak lagi orang yang boleh dimenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberi kepada Tuhan dengan memuji Tuhan. Allah baik. Atas persembahan yang boleh diberikan oleh Bapak Ibu saudara. Baik, saat ini kita patut turut bersuka cita untuk teman-teman kita yang minggu ini berulang tahun maupun yang berulang tahun pernikahan. Hampir semua tanggal ada di minggu depan yang berulang tahun. Yang pertama, Saudara Ricky Charlie Hans, tanggal 8 November. Berikutnya Bapak Brev Lazar Becker, tanggal 9 November. Selanjutnya tanggal 10 November ada Bapak Alisandre Waruwu, Ibu Juaria atau yang kita kenal dengan Ibu Uju, dan juga Bapak Kardio. Tanggal 11 November ada Ibu Novita Wijaya dan Saudara Purnomo. Tanggal 13 November Ibu Eni Alfani. Ini buat teman-teman kita yang berulang tahun. Dan yang berulang tahun pernikahan ada Bapak Ibu Joni 10 November yang ketiga. Puji nama Tuhan, Tuhan masih mengaruniakan satu umur lagi. Tuhan tambahkan juga dalam ikatan pernikahan yang semakin bahagia lagi. Kita patut bersuka cita untuk teman-teman, sahabat, saudara kita yang berulang tahun maupun yang berulang tahun pernikahan. Kita akan memuji nama Tuhan dan pasti ini menjadi doa kita. Selamat ulang tahun. Dengan bertepuk tangan, kita mau bersuka cita mendoakan saudara-saudara kita yang pasti bersuka cita juga. Tuhan Yesus memberkati.
kepada teman-teman semuanya, gereja dan pendeta mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa bersama. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Engkau yang sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kekurang konsentrasian kami atau ibadah kami sehingga kami tidak menyenangkan Tuhan, kiranya Tuhan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan di penghujung acara kami ingin menyerahkan, biarlah Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan. Siapapun baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di ruang Zoom, yang di rumah, hamba-Mu berdoa, biarlah kasih Tuhan selalu melimpah dan terus melimpah di dalam kehidupan setiap hari sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan senantiasa menolong di dalam kelemahan, di dalam kesusahan, dalam keadaan sakit. Kami menyerahkan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dalam nama Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersaat teduh.